Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Rahmatal Ilahiyah, NIM 53022500019 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab Humaniora, dan dari Universitas Islam Negeri Salatiga. Saya di sini akan menjelaskan tentang ilmu tauhid yang telah terlampaui satu semester kemarin, yakni dari pengertian ilmu tauhid dan jenis-jenis tauhid sampai sejarah adanya aliran ilmu kalam. Ya, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu tauhid. Ilmu tauhid berasal dari kata bahasa Arab, yaitu tawahhada yutawahhidu, yakni kalau di bahasa Arab kan itu segala puji. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu berasal dari kata alhamdu, yaitu memuji. Terus yakni mengesak. Kalau di sini kita mengartikan memanunggalkan Allah, memanunggalkan yakni mengesahkan Allah. Nah, secara umum dan dekat dengan tauhid adalah akidah kita. Akidah yakni berasal dari kata Arab ma'uqida al-qalb wa al-dhamir, yakni akidah dari hati dan dhamir itu dari luarnya. Jadi kita harus bisa mengesahkan Allah itu dengan secara dohir batin, dari hati. Dohir itu dari luar, dohir itu dari dalam. Terus secara istilah, yaitu menurut Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin, makna ini tidak tepat kecuali diikuti dengan penafian, yaitu menafikan segala sesuatu selain sesuatu yang kita jadikan satu saja, kemudian baru menetapkannya. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya, baik karena Allah menciptakan segala mencipta, ya. Sebelum bentuk itu ada, Allah itu ada. Ya, itulah yang menciptakan kita. Suatu yang berkuasa, yang pemberi rezeki, yang segala macam yang bisa berkuasa. Dan selanjutnya ada jenis-jenis tauhid, yakni yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah meyakini sebenar-benarnya bahwa Allah satu-satunya pencipta, penguasa, pemberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan sebagainya. Di antara dalil tentang tauhid rububiyah adalah firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumiit. Ama lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Yakni yang artinya, sesungguhnya kepunyaan Allah lah yang kerajaan langit, mulku wal al-mulku samawat, kerajaan langit, wal ardu dan bumi. Dia
yuhyi wa yumiit, dia yang menghidupkan dan mematikan. Wa ma lakum min dunillahi wali wala nasir, dan dia sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Dari Quran surat At-Taubah ayat 116. Tauhid ini diyakini oleh semua orang, baik muslim maupun kafir. Jadi tauhid ini diyakini oleh seorang muslim dan non muslim, sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Yang artinya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Qulil hamdulillah, tentu mereka akan menjawab Allah. Bal aksaruhum la yu'minun, dan katakanlah segala puji bagi Allah. Qulil hamdulillah, katakanlah segala puji bagi Allah. Bal aksaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui siapa yang sebenarnya menciptakan kita. Surat Luqman ayat 25. Yang kedua adalah tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah tauhid yang artinya mengesahkan Allah SWT dalam jenis-jenis peribadatan yang telah disyariatkan, seperti sholat, puasa, zakat, haji, doa, nadar, sembelihan, berharap, dan sejenis lainnya, sebagaimana tersebut dalam firman Allah SWT, wala in sa'altahum man khalaqa la yaqulunna Allahu fa anna yufakun. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka akan menjawab Allah. Maka bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Surat Al-Zukhruf ayat 87. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah mengimani dengan cara kita mengetahui nama-nama Allah yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih tanpa tasrif dan taklil dan tahyif maupun tamsil penyerupaan. Di antara dalil yang menunjukkan tentang sifat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayajzauna ma kanu ya'malun. Insyaallah aku sudah hafal ini, yang artinya walillahil asmaul husna fad'uhu biha, hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Wadarul ladzina yulhid, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam nama-namanya. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayajzauna ma kanu ya'malun, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 180. Dan firman yang lain,
Yang selanjutnya adalah materi yang kedua adalah pengertian iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama adalah iman. Berasal kata dari iman adalah amanah, yang berarti keamanan atau keyakinan. Dalam bentuk kerja yaitu yu'minu imanan, artinya beriman dengan penuh keyakinan atau memiliki keimanan yang kuat. Nah, secara bahasa artinya percaya. Iman itu secara bahasa adalah percaya, membenarkan. Sedangkan secara istilah dalam Islam adalah iman adalah keyakinan yang teguh dalam hati, dengan lisan, dengan perbuatan. Iman itu mencakup kepercayaan kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdir. Ya, seperti itu. Sebagaimana ada rukun iman ada 6. Yang pertama adalah Allah, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada rasul. Yang keempat adalah iman kepada kitab. Yang kelima adalah hari kiamat. Yang keenam adalah takdir atau qada dan qadar. Sebagaimana dalil Al-Quran, iman terdapat pada surah Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya adalah innamal mu'minuna alladzina, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka idza dzukirallah, ketika mereka menyebut nama Allah, wajilat qulubuhum, ketika menyebut nama Allah gemetar hatinya, wa idza tuliyat 'alaihim, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, wa idza tuliyat 'alaihim, dan jika mereka membaca ayat-ayatnya, hatinya akan bergetar. Zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan yang mereka bertawakal. Ya begitu. Kalau kita iman seperti kebersihan, an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman, yakni kan kebersihan itu lingkungan kita itu adalah ya sebagian penciptaan dari Allah. Ya, maka kita bisa melakukan kebersihan dengan mengimaninya, dengan membersihkan apa yang diciptakan Allah. Yang kedua adalah Islam. Islam dalam bahasa Arab adalah aslama yuslimu islaman, yang artinya adalah selamat, damai, dan sentosa. Terus jika Islam secara istilah adalah agama yang diyakini satu-satunya yang benar, diridhoi Allah, mengajarkan umatnya untuk menyerahkan diri secara total kepada kehendak Allah melalui ajaran sunnah Rasul dan Nabi, ajaran Al-Quran, ajaran sunnah Nabi dan Rasul. Sebagaimana dalil Al-Quran mengenai Islam terdapat Al-Maidah surah Al-Maidah ayat 3.
Al-yawm Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya, Islam sebagai agamamu pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi. Dan firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 19, Innad dina indallahil Islam, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhai Allah adalah Islam. Islam yang paling diridhai oleh Allah dan di sisi Allah sebagai agama yang benar dikuatkan dengan alasan yang sebagai berikut. 1. Jelas asal usulnya, yaitu sebagai agama wahyu yang terakhir. Yang 2, dibawakan oleh Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, diterangkan dan dalam kitab suci Al-Quran. Dan keempat adalah ajarannya tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Yang ketiga adalah ihsan. Kata ihsan dalam berasal bahasa Arab, yakni ahsana yuhsinu ihsanan, yang artinya adalah baik. Dalam bentuk kata kerjanya adalah ahsana, yang berarti berbuat baik atau memerindah. Secara istilah adalah berarti berbuat baik atau memperbaiki, yakni kita harus memperbaiki diri kita dengan ihsan, agar tidak dijelekan oleh yang lain. Tuh, yang materi yang selanjutnya adalah iman kepada Allah. Dalam kitab Aqidatul Awam adalah telah disebutkan Allah mawujudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bi itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadirun muridun aliman bi kulli syai sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantalimu wa qudratun iradatun sam'un basarun hayaun ilmu kalamun istamar. Ya, artinya sifat wajibnya Allah Ta'ala yang wajib kita ketahui adalah ada 20, yaitu wujud. Wujud artinya ada, sebagaimana wujud itu kan kalau kita sendiri ya, sebelumnya itu tidak ada menjadi ada, habis itu tidak ada lagi. Kalau wujudnya Allah itu beda lagi, yang berarti yuk ada sejak sebelum dulu itu sudah ada. Yang kedua adalah qidam, yaitu dahulu, ya artinya dahulu, tidak ada yang diartikan dahulu di sini adalah dahulu, tidak ada yang mendahuluinya. Ya, tuh. Yang ketiga adalah baqo, yaitu kekal, yang berarti tidak ada yang lebih kekal dari, ya tidak ada yang mengakhirkan, ya dia terus kekal itu abidin selama-lamanya. Nah, kekal itu ya tidak rusak, tidak hilang dari segala, ya dari yang lain. Yang keempat adalah mukhalafatul lil hawadisi, tidak sama dengan makhluk. Yang diartikan makhluk ini adalah tidak sama dengan yang diciptakannya. Nah,
Tuh, tidak sama. Yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi. Tidak ada, ya dia berdiri sendiri, tidak ada yang membantunya, tidak ada berharap dengan orang lain, tidak ada, tidak membutuhkan orang lain, dia berdiri dengan sendirinya. Yang nomor 6 adalah wahdaniyah. Wahdaniyah itu sawiji, ya satu ya. Yang nomor 7 adalah kudroh, kuasa. Yang nomor 8 adalah iradah, berkehendak. Yang nomor 9 adalah ilmu, mengetahui. Yang nomor 10 adalah hayah, hidup. Yang nomor 11 adalah sama, yaitu mendengar. Yang nomor 12 adalah basar, melihat, maha melihat. Yang nomor 13 adalah kalam, berfirman. Yang ke-14 adalah qadirun, zat yang berkuasa. Yang nomor 15 adalah muridan, zat yang berkehendak. Yang nomor 16 adalah aliman, zat maha mengetahui. Yang nomor 17 adalah hayan itu maha hidup. Yang nomor 18 adalah sami'an, maha mendengar. Yang nomor 19 adalah basiron, maha melihat. Yang nomor 20 adalah mutakaliman, maha berfirman. Ya, itu. Dan dari sifat 20 yang wajib kita ketahui dulu, itu salah satunya adalah, enggak salah satu, ada yang lain, adalah sifat jaiznya Allah, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Ya, artinya Allah itu berkuasa, wenang membuat atau meninggalkannya, yakni ya Allah itu ya berkuasa, ya terserah Allah itu mau membuat seperti itu, Allah itu mau membuat seperti ini, terserah. Jaiznya Allah seperti itu. Yang selanjutnya adalah iman kepada malaikat Allah, yakni iman kepada malaikat Allah. Dalam kitab Aqidatul Awam menjelaskan tentang ada nadom yang berbunyi wal malakul ladzi bila abin wa ummi la akla la syurba wa la nauma lahum, yang artinya malaikat itu tanpa bapak dan ibu, dan tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Yang semestinya malaikat itu ya tidak ada perempuan dan laki-laki, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ya kan sudah dijelaskan dalam malaikat itu hanya diberi akal saja, tidak diberi nafsu. Yang semestinya kalau malaikat diberi nafsu itu seperti kita, tapi malaikat tersendiri itu hanya diberikan akal saja. Yang wajib kita ketahui dalam malaikat itu
malaikat yang wajib kita ketahui adalah 10 malaikat yang telah dicantumkan dalam Nadom Aqidatul Awam yang berbunyi tafsilu asrin minhum Jibrilun Mikalun Israfilun Israilun Mungkar Nakir Rokibun Wakada Atidun Malikun Waridwan Nuhtada. Ada malaikat yang wajib kita ketahui adalah ada 10, itu Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan, yang sebagaimana malaikat-malaikat tersebut sudah ditugaskan sendiri. Jibril yang biasanya kita harus mengetahui, Jibril itu biasanya ditugaskan memberikan wahyu kepada kekasih Allah. Memberikan wahyu tersebut ya, Jibril itu hanya perantara, sebagaimana Allah yang menugaskannya. Yang kedua adalah Mikail. Mikail itu pemberi rezeki. Yang kedua adalah Israfil. Israfil adalah meniup sangkakala. Yang keempat Israil, yaitu mencabut nyawa, mencabut roh. Yang keenam adalah Mungkar Nakir. Keenam ketujuh adalah Mungkar Nakir. Yang kelima keenam adalah Mungkar Nakir, yaitu ditugaskan untuk menanyakan di alam kubur. Yang ketujuh adalah Rokib. Rokib itu mencatat amal baik di dunia. Yang kedelapan adalah Atid, mencatat amal buruk di dunia. Malik, mencatat amal enggak mencatat di Malik itu malaikat Malik itu menjaga pintu neraka. Yang ke-10 adalah Ridwan, penjaga pintu surga. Dan sebagaimana selain kalau malaikat tersebut tugasnya sudah selesai, itu mestilah tetap beribadah, tetap berzikir kepada Allah, berbeda dengan kita. Yang ketiga adalah kitab-kitab Allah, yang sebagaimana dalam kitab Aqidatul Awam berbunyi, tapi di kitab Aqidatul Awam nggak ada deh ya. Kita ya membahas secara yang dijelaskan materi kemarin saja. Kitab-kitab yaitu selanjutnya adalah kitab iman kepada kitab-kitab Allah. Secara bahasa adalah kata kitab adalah masdar dari kataba yang berarti menulis. Kataba, katibun, kitaban. Kataba itu telah menulis. Nah, kalau kitabun, fi'alun itu masdar dari lafaz kataba tersebut, yang berarti kepenulisan ya. Terus masdar tersebut, kepenulisan tersebut dijamakkan menjadi kitab atau kutubun, beberapa kitab, beberapa kepenulisan, yang berarti
ya kitab, ya penulisan tersebut yang ya secara istilah adalah kitab itu penulisan yang sudah dibukukan ya tersebut. Kitab-kitab Allah yang wajib kita percaya adalah ada 4, yaitu yang pertama adalah Zabur, kedua Taurat, yang ketiga Injil, yang keempat Al-Quran. Yang terpenting adalah di sini adalah kitab Al-Quran. Ya kita jelaskan tentang Taurat di dalam surah Al-Maidah ayat 44 telah dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnat taurata fiha hudaw wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Ya, sebagaimana di sini Taurat itu yang diturunkan kepada Nabi Musa secara langsung. Musa kan? Yang kedua adalah Zabur. Di dalam ayat wa ataina Dauda zabura, dan Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Yang pertama Musa, yang Taurat tadi itu Musa, yang Zabur itu Daud, ya, yang ketiga adalah Injil. Sebagaimana dalam surah Al-Hadid ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qafayna ala asarihim birsulna wa qafayna bi Isa ibn Maryam wa atainahul Injil. Yang artinya kemudian kami meneruskan jejak mereka dengan mengutus rasul-rasul kami, dan kami meneruskan pula dengan mengutus Isa putra Maryam, serta kami memberikan Injil. Nah, yang keempat adalah yang kita sering baca, ya insya Allah, ya, yang sudah terjaga dari Nabi Muhammad sampai sekarang. Yang kitab terdahulu kan mesti ada perubahan yang tidak baku, ya tidak asli dari firman Allah. Tapi kalau Al-Quran ini sudah terjaga dari kewahyuan dari Nabi Muhammad sampai sekarang. Nah, secara etimologi, secara bahasa adalah Al-Quran. Qara'a yaqra'u iqra'an. Ya, Al-Quran itu artinya bacaan atau yang dibaca. Secara istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara Jibril, malaikat Jibril. Yang berarti ada firman Allah Ta'ala yang berbunyi dari surat Al-Hijr ayat 9, yang berarti a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikr dalam Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Nah, itu di dalam ayat tersebut sudah menjelaskan tentang kami benar-benar akan menjaganya. Yang dimaksud kami benar-benar akan menjaganya adalah benar-benar menjaga isi Al-Quran tersebut. Nah, materi yang selanjutnya adalah bab selanjutnya adalah iman kepada Rasul, yang akan dijelaskan dijelaskan dalam kitab Aqidatul Awam.
ya, sebagaimana ada nadam berbunyi Adamun Idrisun Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahim kulun mutaba Lutun wa Ismail Ishaq lada Yaqubu Yusufa wa Ayub Huda Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Zulkifli Dawuda Sulaiman nataba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Takgoya Alaihim Wassalatu Wassalamu Wa alaihim nadamatil ayamu. Nah, di sini kata Rasul itu secara bahasa adalah artinya utusan. Rasul, ya Nabi dan Rasul. Di sini kita wajib mengimaninya karena para nabi dan rasul itu utusan Allah yang untuk membantu Allah dengan nyata dengan di bumi ini. Ya, bukan berarti Allah itu membutuhkan sesuatu, bukan, tapi kalau kita yang membantu kita agar kita selamat dari dunia dan akhirat tuh, sebagaimana kita akan menyebutkan nabi-nabi kita, nabi dan rasul yang kita wajib kita ketahui, yaitu ada 25. Yang pertama ya di sini nggak urut ya, yang di sini yang di kitab Aqidatul Awam menjelaskan nomor 1 Nabi Muhammad, 2 Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Harun, Nabi Soleh, Nabi Lot, Nabi Adam, Nabi Yakub, Nabi Su'aib, Nabi Daud, Nabi Yahya, Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Sulaiman, Nabi Zulkifli, Nabi Yunus, ya Nabi Ayub, Nabi Hud, Nabi Yasa, Nabi Ilyas. Nah, di sini kita harus mengetahui 25 nama nabi dan rasul ini. Sebagaimana dalam dalil Al-Quran terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 158 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Wa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wa tabi'u lahu la'allakum tahtadun. Yang artinya, katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah, Rasulnya, Nabi yang ummi. Yang dimaksud ummi adalah Nabi yang tidak bisa membaca menulis, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya, dan ikutilah apa yang dia kerjakan supaya kamu mendapat petunjuk. Nah, di sini sudah menjelaskan kita harus mengimani Rasul, Nabi dan Rasul karena beliau yang diperintah Allah untuk melakukan segala sesuatu agar yang lain bisa mengikuti apa yang dia lakukan. Maksudnya yang beliau lakukan kan dari petunjuk Allah. Nah, kita harus mengikuti tindak lampahnya Rasul tersebut. Dan
Di dalam surat eh, surat apa ya? Apalagi surat An-Nisa yang artinya barang siapa menaati Rasul maka sesungguhnya ia telah menaati Allah. Nah, ya itu kata kuncinya, barang siapa menaati Rasul maka sesungguhnya ia telah menaati Allah, dan barang siapa yang berpaling maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Yang dimaksud adalah Rasul itu diutus untuk memelihara umatnya agar tidak tersesat di kemudian nanti. Materi selanjutnya adalah tentang iman kepada hari kiamat. Hari kiamat adalah mempercayai bahwa seluruh alam semesta ini dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran, dan mengakui bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang kekal abadi. Tertera dalam surat Al-Hajj ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu ma fil qubur. Yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Hari kiamat, hari akhir itu dibagi menjadi dua, yaitu hari akhir, hari kiamat kecil dan hari kiamat besar. Yang pertama adalah hari kiamat kecil yang biasa disebutkan kiamat sugro. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi seorang makhluk, termasuk manusia, yang bersifat lokal dan individu. Contoh, kematian seseorang, banjir bandang, longsor, gempa bumi, itu termasuk kiamat sugro, kiamat kecil. Terus yang kedua adalah kiamat kubro, hari akhir besar, peristiwa berakhirnya seluruh makhluk, ya seluruh kehidupan. Artinya semua hancur lebur serentak secara total. Sudah dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha Yawma idzi yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangannya yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, seperti lahar, ya segala jenis lahar, ya semuanya yang di dalam perut bumi itu akan dikeluarkan pada saat hari kiamat kubro nanti. Wa qalal insanu ma laha, dan manusia bertanya-tanya, mengapa bumi jadi begini? Mengapa? Kan di situ manusia-manusia tersebut ada pada saat itu sudah tidak ada yang percaya bahwa hari kiamat itu tidak ada. Yawma idzin tuhaddisu akhbaraha, dan pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Bi anna rabbaka awhalaha, karena Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya.
Ya kan pada saat kiamat kubro itu kan sebelumnya sudah dijelaskan pada kiamat sugro. Kiamat sugro itu kayak diberi tanda-tanda kecil, kayak banjir, longsor, ada kematian, terus kematian di suatu daerah, yaitu sebagai contoh tanda-tanda kiamat sugro. Tapi pas kejadian kiamat kubro itu banyak yang bertanya-tanya kenapa jadi begini. Nah gitu. Terus di sini dijelaskan pada hari akhir itu ada tahapan. Ya, yang pertama adalah yaumul ba'ats, yaitu yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Yang kedua adalah yaumul hasyr, yaitu hari berkumpulnya manusia. Yang ketiga adalah buku catatan. Yang dimaksud buku catatan adalah besok pas kita setelah yaumul hasyr itu kita akan pertimbangkan bagaimana amal kita, yang berat yang mana, yang berat kanan apa kiri, yang berat baik atau jelek gitu. Yang keempat adalah yaumul hisab dan yaumul mizan. Oh iya, yang buku catatan tadi buku catatan itu tadi diperlihatkan oleh manusia tersebut. Yang keempat adalah yaumul hisab dan yaumul mizan. Yaumul hisab adalah ketika Allah memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Nah, sebelum kita masuk ke surga atau neraka, kita harus melalui yaumul hisab dan yaumul mizan, yaitu amalnya yang dipertimbangkan, yang berat baik apa buruk. Nah, di situ kita bisa menentukan, kita ditentukan besok kalau kita mau masuk ke surga ke neraka gitu. Yang kelima adalah as-sirat, adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Nah, ukuran jembatan tersebut itu sehelai rambut manusia, itu pun dibagi 7. Nah, seberapa tipisnya itu. Nah, kita harus berhati-hati di dunia. Kita harus berbaik sangka atau kita melakukan yang terbaik. Kita harus mengerti itu perbuatan yang bisa membuat kita berdosa apa tidak. Yang keenam adalah yaumul jaza. Yaumul jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah. Tuh. Yang ketujuh adalah balasan perbuatan baik dengan surga. Yang kedelapan adalah balasan perbuatan buruk dengan neraka. Yang selanjutnya adalah materi selanjutnya adalah tentang qada dan qadar. Qada secara etimologi dari bahasa adalah yang berarti memutuskan. Qada ya berarti memutuskan, yang menyelesaikan atau menetapkan. Qada itu secara istilah adalah qada adalah ketetapan Allah yang telah terjadi dan menjadi kenyataan di alam semesta. Ya, qadar secara bahasa berasal dari kata qadaro, ya artinya mengukur atau menentukan kadar. Qadar secara istilah adalah pengetahuan dari Allah tentang segala sesuatu yang akan terjadi sebelum diciptakan, beserta waktu, tempat, dan keadaannya. Di sini ada takdir.
dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubrom. Takdir mubrom adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat mutlak, pasti dan tidak dapat diubah oleh usaha manusia dalam bentuk apapun. Karakteristik adalah satu, telah ditetapkan sejak azali. Yang kedua, bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Yang ketiga, merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala semata. Yang keempat adalah tidak terpengaruh oleh doa atau ikhtiar manusia. Contoh konkret, ya contohnya seperti waktu kelahiran dan kematian. Yang kedua, jenis kelamin saat dilahirkan, orang tua atau garis keturunan, itu tidak bisa diubah, tidak bisa. Yang keempat adalah hari kiamat dan tanda-tandanya. Yang kelima adalah takdir para nabi dan rasul. Yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketetapan Allah yang bersifat kondisional, dapat dipengaruhi atau diubah melalui ikhtiar, doa, dan amal soleh manusia. Seperti bersifat kondisional, dapat berubah sesuai dengan usaha manusia, memberikan ruang untuk ikhtiar dan doa, dan terkait dengan sebab atau akibat. Contoh, tingkat rezeki dan kemakmuran, kondisi kesehatan, pasangan hidup bisa berubah kalau pasangan hidup, kesuksesan dalam karir, jumlah keturunan, umur dalam batas tertentu. Yang selanjutnya, materi selanjutnya adalah surga dan neraka. Yang pertama adalah pengertian surga menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau surga merupakan tempat bagi kenikmatan rohani di alam akhirat, diperuntukkan bagi manusia yang beriman dan beramal saleh. Di dalam surga atau makan al-qurb, termasuk seorang hamba akan mendapatkan karunia tertinggi berupa makrifat dengan cara menyaksikan al-haqq, sebagaimana firman Allah, yang artinya wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya lah mereka melihat. Konsep surga dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah satu, balasan atas keimanan dan amal soleh. Yang kedua, tempat kenikmatan abadi. Yang ketiga, kolerasi dengan syafaat para aulia. Yang kedua adalah neraka. Neraka adalah makan al-bu'd, tempat yang jauh dari Allah, tempat bagi para pengingkar dan fasik yang jauh dari taufik dan tahqiq, yang jauh dari pembenaran, tempat yang jauh dari keridhaan Allah, keterasingan, pengusiran, dan keterpencilan. Dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasul hijarah hijaratun 'alaiha malaikatun ghilazun syiddatul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Ya, malaikat-malaikat tadi penjaganya. Mereka tidak durhaka pada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Berarti malaikat-malaikat keras itu atas dasar perintah Allah, bukan atas dasar benci banget kepada manusia yang telah mengingkari Allah, bukan, tapi atas dasar malaikat itu diperintahkan oleh Allah berbuat kasar kepada penghuni neraka. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala narukum hadhihi alladhi yuqidduha ibnu Adam juz'um min sab'ina juz'an min khazi jahannam. Dari Abu Hurairah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, api kalian yang dinyalakan oleh anak cucu Adam hanyalah 1 dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Maksudnya api dari dunia ini, sisi dunia ini adalah 1 tetes dari 70 neraka jahanam. Tuh. Maka makna hadis ini adalah bahwa api yang kita nyalakan di dunia ini sangatlah kecil jika dibandingkan dengan panasnya api neraka jahanam yang panasnya setara dengan 70 kali lipat dari api dunia. Nah, itu materi yang selanjutnya adalah pengertian aliran Qadariyah. Sejarah aliran Qadariyah dipelopori oleh Ma'bad al-Juhani dan Ghilan al-Dimashqi selepas pergantian kekhilafan kekhalifahan Rasyidin ke dinasti Umayyah. Tepatnya masa tersebut berada setelah perpecahan umat Islam karena terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Qadariyah berasal dari bahasa Arab yaitu dari qadaro yang artinya kemampuan dan kekuatan. Adapun menurut pengertian terminologi, Qadariyah adalah satu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini berpendapat tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Dia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkan atas kehendaknya sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa Qadariyah dipakai untuk nama suatu aliran yang memberi penekanan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatannya. Aliran Qadariyah pada hakikatnya adalah sebagian dari paham Mu'tazilah karena imam-imamnya terdiri dari orang-orang Mu'tazilah. Akan tetapi paham ini dibicarakan dalam satu pasal tersendiri karena sepanjang sejarah persoalan Qadariyah ini suatu soal yang besar juga yang harus diperhatikan. Paham Qadariyah berpendapat bahwa tidak ada alasan yang tepat menyandarkan secara segala perbuatan manusia kepada perbuatan Tuhan. Dalam ayat Al-Quran yang mendukung pendapat ini, misalnya dalam Al-Kahfi ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang artinya, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah dia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah dia berkafir. Ya, itu kayak aliran Qadariyah itu kayak sak karep-karepe dhewe. Kalau bahasa Jawanya ya sak karep-karepe dhewe. Terserah mereka apa yang mereka berbuat, mau ingin berbuat jelek maupun ingin berbuat baik, terserah mereka. Di sini juga dijelaskan di ayat Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Tuh yang kepahaman Qadariyah. Yang kedua adalah pengertian aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah pertama kali dikenalkan oleh Ja'ad bin Dirham, seorang tokoh asal Syam yang dikenal sebagai pemikir awal dari aliran ini. Ja'ad bin Dirham mengajarkan bahwa segala perbuatan manusia sudah ditentukan oleh Tuhan, sehingga manusia tidak memiliki kebebasan dalam memilih tindakannya.
Keyakinan ini disebarluaskan lebih lanjut oleh muridnya Jahm bin Safwan yang juga memperkenalkan ajaran ini di wilayah Khurasan dan sekitarnya. Tuh pendapat Jabariyah. Secara bahasa Jabariyah berasal dari kata jabaro yang mengandung pengertian memaksa. Adapun yang dimaksud memaksa adalah semua perbuatan manusia itu bukan atas kehendak sendiri, namun di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Al-Syahrastani, Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan hamba secara hakikat dan menyandarkan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau Jabariyah sendiri itu kayak kita ditekankan dengan perbuatan kita yang dikehendaki oleh Allah, yang dimaksud aliran Jabariyah tersebut. Ya, ciri-ciri aliran Qadariyah adalah 1. Manusia berkuasa penuh untuk menentukan nasib dan perbuatannya. Maka perbuatan dan nasib manusia itu dilakukan dengan dan terjadi atas kehendaknya diri sendiri tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud aliran Qadariyah ini, kita ya melakukan perbuatannya seenaknya sendiri, ya, tidak campur tangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah iman adalah pengetahuan dan pemahaman, sedang amal dan perbuatan tidak memengaruhi iman. Artinya orang berbuat dosa besar tidak memengaruhi keimanannya. Nah, kalau di aliran Qadariyah ini, kalau kita iman itu cuman pengetahuan atau pemahaman saja. Perbuatan hanya sedangkan amal perbuatan tidak memengaruhi pemahaman tersebut. Kalau di aliran Qadariyah, contoh misalkan kita berbuat seenaknya, kalau berbuat dosa besar ya tidak memengaruhi keimanannya gitu. Yang ketiga adalah orang yang sudah beriman tidak perlu tergesa-gesa menjalankan ibadah dan amal-amal kebijakan. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri aliran Jabariyah. 1. Bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan dan ikhtiar apapun. Setiap perbuatan yang baik maupun yang buruk semata Allah yang menentukannya. Yang kedua, bahwa Allah tidak mempunyai sifat yang sama dengan makhluk ciptaannya. Yang ketiga, bahwa surga dan neraka tidak kekal dan akan hancur dan musnah bersama penghuninya, karena yang kekal dan abadi hanyalah Allah semata. Ya betul, semua yang diciri-cirikan itu betul semua. Tapi menurut kita, ya kita kan iman kita kan kadang kan ya masih sedikit sekali. Kalau ingin mengetahui pemahaman tersebut, kita tidak akan kuat. Yang selanjutnya ada menjelaskan sejarah aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Yang pertama adalah aliran Mu'tazilah. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berarti berasal dari kata i'tazala yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauhkan atau menjauhkan diri. Secara istilah, Mu'tazilah dapat menunjuk pada 2 golongan. Golongan pertama muncul sebagai respon politik murni. Golongan kedua muncul sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah. Mu'tazilah muncul di kota Basrah pada abad kedua Hijriah, tahun 105 sampai 110 Hijriah. Tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Wasil bin Atha al-Makhzumi al-Ghazali merupakan pencetus mazhab Mu'tazilah sekaligus murid dari seorang ulama besar, yakni Al-Hasan al-Basri. Berdasarkan keterangan di atas,
ya keterangan tadi, berdasarkan keterangan tadi, Mu'tazilah ini muncul dapat dikatakan sebagai respon politik murni, khususnya dalam arti mengasingkan diri dan bersikap lunas dalam menangani pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah dan Abdullah bin Zubair. Sedangkan di pendapat lain menyatakan bahwa muncul dari respon persoalan teologis yang murni dan berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa tahkim. Yang kedua adalah aliran Asy'ariyah. Madhab Asy'ariyah adalah madhab teori yang dinisbatkan terhadap pendirinya, yaitu Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Beliau lahir di Basrah pada tahun 206 Hijriah atau 873 Masehi. Lahirnya aliran ini dikarenakan karena adanya pertentangan terhadap aliran Mu'tazilah yang saat itu berkembang sangat pesat sekali. Gerakan Asy'ariyah mulai abad ke-4 Hijriah. Ia terlibat dalam konflik dengan kelompok-kelompok lain, khususnya Mu'tazilah. Dengan konflik keras ini, Al-Baqillani memberikan andil besar. Ia dianggap sebagai pendiri kedua bagi aliran Asy'ariyah. Doktrin aliran Mu'tazilah yaitu at-tauhid merupakan prinsip utama dari intisari ajaran Mu'tazilah. Yang kedua adalah al-adl. Ajaran Mu'tazilah yang kedua adalah adil, yang berarti Tuhan Maha Adil. Yang ketiga adalah al-wa'd al-wa'id, yang artinya berarti dan Maha bijaksana. Demikian kata Mu'tazilah tidak akan melanggar janjinya. Ajaran ketiga ini sangat erat hubungannya dengan ajaran kedua di atas. Yang keempat adalah al-manzilah bain al-manzilatain. Ini ajaran yang mula-mula menyebabkan lahirnya madhab Mu'tazilah. Ajaran ini terkenal dengan status orang beriman yang melakukan dosa besar. Yang kelima adalah al-amr bil al-ma'ruf wan nahyul al-munkar. Doktrin aliran Asy'ariyah. 1. Tuhan dan sifat-sifatnya. Kaum Asy'ariyah adalah kaum sifatiyah. Yang kedua, kebebasan dalam berkehendak, free will. Yang ketiga adalah akal dan wahyu dan kriteria baik dan buruk. 4. Kodimnya Al-Quran. Kelima, melihat Allah. Yang keenam, kedudukan orang berdosa. Yang selanjutnya adalah sejarah munculnya ilmu kalam. Kenapa? Ya karena ilmu kalam mesti kan pendapat orang-orang kan berbeda. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang sejarahnya ilmu kalam. Munculnya ilmu kalam bermula dari persoalan politik. Politik tok loh bisa menimbulkan banyak aliran-aliran yang dikeluarkan. Dari persoalan politik yang melanda umat Islam setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi. Peristiwa tersebut memicu penolakan Muawiyah bin Abi Sufyan terhadap kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, pada saat itu Ali bin Abi Thalib itu banyak yang membenci, banyak yang mendukung banget, ya banyak yang tidak mendukung Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Perselisihan tersebut antara keduanya semakin memanas hingga akhirnya pecah menjadi perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi.
perang tersebut berakhir dengan keputusan tahkim arbitrase sehingga sebagai upaya meredakan ketegangan. Namun keputusan itu justru dimanfaatkan sebagai alat politik untuk melemahkan dukungan terhadap Ali bin Abi Thalib. Nah, seiring perkembangan umat Islam, faktor lain turut melatar belakangi lahirnya ilmu kalam. Faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi internal dan eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal tersebut meliputi Al-Quran, pembahasan filosofis tentang agama, masalah politik, ya, masalah-masalah tersebut. Yang pertama adalah faktor internal di Al-Quran. Kitab suci Islam tidak hanya menyeru kepada tauhid dan kenabian, tapi juga membantah keyakinan-keyakinan yang salah, seperti kaum yang menolak keberadaan Tuhan. Dalam Quran surah Al-Jasiyah ayat 24, kaum yang menyembah bintang dan bulan dan matahari. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 76-78, kaum Nasrani yang mempertuhankan Isa dan Maryam. Surat Al-Maidah ayat 116, serta kaum yang menolak kehidupan akhirat. Quran surat Al-Anbiya ayat 104. Ayat-ayat ini mendorong munculnya argumentasi teologis di kalangan umat Islam. Yang kedua adalah pembahasan filosofis tentang agama. Setelah Islam meluas, kaum muslimin mulai memikirkan agama secara mendalam, bahkan membenturkan teks-teks agama yang tanpa kontradiktif. Fenomena ini menutup pendekatan rasional untuk meneguhkan keimanan sebagaimana juga terjadi dalam agama Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga adalah masalah politik. Masalah politik juga dalam pemilihan khalifah itu banyak yang bertentangan karena setelah Nabi Muhammad SAW wafat, pasti banyak pertentangan tersebut karena tidak ada yang dipercayainya secara utuh. Itu. Yang kedua adalah faktor eksternal. Yang pertama, pengaruh pemeluk Islam dari agama lain. Ya, pengaruh orang yang mu'alaf itu banyak sekali. Karena kalau mu'alaf itu banyak yang belum mengetahui, tapi kadang itu kayak membenarkan diri, padahal belum seutuhnya paham tentang agama Islam. Yang kedua adalah perdebatan dengan golongan lain. Kaum muslimin terutama kaum Mu'tazilah sering berdebat dengan penganut agama lain. Nah, itu salah besar kalau debat dengan golongan lain, salah besar. Yang ketiga adalah penggunaan filsafat Yunani. Pada masa Abbasiyah, karya-karya filsafat Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab. Tokoh-tokoh seperti An-Nazm dan terkadang yang dimaksud dalam bahasa Yunani terkadang itu beda penjelasan. Ya, selanjutnya adalah aliran-aliran dalam ilmu kalam. Yang pertama Al-Khawarij. Al-Khawarij itu muncul sebagai kelompok yang menentang keputusan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Al-Khawarij itu menentang. Kalau yang kedua adalah aliran Syiah. Aliran Syiah itu kelompok yang pendukung Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga adalah aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah lahir sebagai reaksi terhadap kerasnya doktrin Khawarij. Mereka berpendapat bahwa iman adalah urusan hati. Yang keempat adalah aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah menekankan keadilan dan keesaan Allah. Yang kelima adalah aliran Qadariyah yang sudah dijelaskan tadi, dipelopori oleh Ma'bad al-Juhani, ya.
Kelompok ini menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan dalam menentukan perbuatannya. Sekian dari saya. Apabila materi-materi tadi kalau tidak sesuai dengan pendapat kalian, kalau tidak sesuai dengan apa yang saya jelaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.